Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Yudiantoro selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis serta teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berjudul Analisis Teknis dan Manajemen dalam Studi Kelayakan Bisnis. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Nova Sucimawira dengan NIM 003, yang kedua Tiara Putri Legowo dengan NIM 028, yang ketiga Anggina Syifatun Rafiah dengan NIM 030, yang keempat Fadila Zulia Rahmawati dengan NIM 034, yang kelima Safina Nurfatin dengan NIM 042. Pengertian lokasi. Pada studi geografi, lokasi merupakan variabel penting yang dapat mengungkapkan berbagai hal tentang gejala atau fenomena yang dipelajari. Menurut Sumatmaja menjelaskan bahwa lokasi suatu benda dalam ruang dapat menjelaskan dan dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi yang bersangkutan. Secara lebih jauh lagi, mempelajari geografi sama artinya dengan mempelajari lokasi-lokasi dan muka bumi, dan ketika orang atau individu berbicara tentang lokasi di permukaan bumi, maka individu tersebut sedang berbicara mengenai fenomena di permukaan bumi. Lokasi sangat erat kaitannya dengan jarak di permukaan bumi. Suatu gejala akan sangat strategis dan mempunyai nilai guna yang tinggi jika terletak pada lokasi yang menguntungkan. Teori lokasi. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order. Kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Salah satu hal yang paling banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang berpergian dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, di mana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki daya tarik tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut. Jenis lokasi. Sumatmaja dalam bukunya yang berjudul Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan menyatakan bahwa lokasi dalam suatu ruang dapat dibedakan menjadi dua jenis lokasi, yaitu yang pertama lokasi absolut adalah suatu tempat atau wilayah yang lokasinya berkaitan dengan letak astronomis, yaitu dengan menggunakan garis lintang dan garis bujur, dan dapat diketahui secara pasti dengan menggunakan peta. Lokasi absolut suatu daerah tidak dapat berubah atau berganti sesuai perubahan zaman, tetapi bersifat tetap karena berkaitan dengan bentuk bumi. Yang kedua, lokasi relatif adalah suatu tempat atau wilayah yang berkaitan dengan karakteristik tempat atau suatu wilayah. Karakteristik tempat yang bersangkutan sudah dapat diabstraksikan lebih jauh. Lokasi relatif memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan, dan kemajuan wilayah yang bersangkutan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Lokasi relatif dapat ditinjau dari site dan situasi atau situation. Site adalah semua sifat atau karakter internal dari suatu daerah tertentu, sedangkan situasi adalah lokasi relatif dari tempat atau wilayah yang bersangkutan yang berkaitan dengan sifat-sifat eksternal suatu region. Aksesibilitas. Aksesibilitas berasal dari kata accessibility, merupakan bahasa Inggris, yaitu hal yang dapat masuk atau hal yang mudah dicapai atau hal yang mudah dijangkau. Aksesibilitas dapat diartikan pula sebagai kemudahan atau keterjangkauan terhadap suatu objek yang ada di permukaan bumi. Terkait dengan lokasi, maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya. Tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan seperti kondisi jalan dan lebar jalan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya, dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. Jika suatu tempat atau wilayah memiliki kondisi jalan yang baik, bisa dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, banyak terdapat alat transportasi untuk menuju ke lokasi tersebut kapan saja, dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi, tidak terdapat titik kemacetan dan lain sebagainya, maka aksesibilitas menuju lokasi tersebut cukup baik. Menurut Jaya Dinata dalam analisis kota yang telah ada atau rencana kota, dikenal standar lokasi atau standar for location requirement atau standar jarak. Studi fasilitas produksi.
Fasilitas produksi adalah fasilitas yang merubah produk penyusun menjadi produk akhir yang siap dijual. Fasilitas ini bermanfaat untuk usaha yang memerlukan proses produksi untuk menghasilkan produk yang akan dijual. Fasilitas produksi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan manajemen resep atau paket untuk mengatur komposisi produk-produk penyusun dari produk akhir. Sedangkan perencanaan fasilitas produksi adalah menentukan bagaimana suatu riset aset terhadap perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan produksi. Perencanaan fasilitas produksi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sebelum dan sesudah perusahaan beroperasi. Yang berikutnya yaitu tujuan dari perencanaan fasilitas produksi. Yang pertama yaitu meningkatkan pengadaan dan penyimpanan bahan baku. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan energi secara efektif. Yang ketiga, meminimalkan investasi modal. Yang keempat, mempermudah pemeliharaan fasilitas. Yang kelima, meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Ruang lingkup perencanaan fasilitas produksi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu perencanaan lokasi produksi, yang kedua yaitu perencanaan tata letak pabrik. Perencanaan lokasi produksi merupakan penentuan tempat pabrik sebaik mungkin agar dapat berproduksi dengan lancar, dengan biaya operasi yang murah dan memungkinkan perluasan di masa depan. Sedangkan perencanaan tata letak pabrik didefinisikan sebagai metode atau cara pengaturan dan penempatan semua fasilitas produksi yang diperlukan ke dalam satu departemen tertentu atau khusus. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam perencanaan tata letak pabrik adalah untuk meminimumkan biaya atau meningkatkan efektivitas dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja. Salah satu yang terpenting dari tata letak pabrik adalah jarak, waktu, dan juga biaya. Contoh studi fasilitas produksi. Studi yang dilakukan oleh Kasban dan Nelvianti pada tahun 2019 dengan judul Analisis Tata Letak Fasilitas Produksi dengan Metode FTC dan ARC untuk mengurangi biaya material handling. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat perancangan tata letak fasilitas produksi dengan metode From to Chart atau FTC dan juga Activity Relationship Chart atau ARC dan menghitung biaya material handling dalam proses produksi. Dalam analisis tersebut dijelaskan bahwa penelitian menggunakan metode pendekatan data kualitatif dan juga kuantitatif untuk menghasilkan gambaran akurat tentang tata letak fasilitas produksi dan memberikan usulan perancangan tata letak untuk menurunkan biaya material handling. Hasil perhitungan jarak perpindahan material keadaan awal sebesar 272,6 meter setelah perbaikan tata letak fasilitas produksi dengan metode FTC dan juga ARC, maka jaraknya berkurang menjadi 176,3 meter, sehingga dapat mengurangi jarak perpindahan material per hari sebesar 96,3 meter. Perhitungan biaya material handling keadaan awal sebesar 12.267.000. Setelah perbaikan berkurang menjadi 7.933.500 sehingga dapat menghemat biaya material handling per hari sebesar 4.333.500. Dengan demikian dapat memberikan peningkatan profit yang lebih banyak untuk perusahaan. Studi persiapan proses produksi. Persiapan produksi merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen perusahaan. Dengan melakukan persiapan yang tepat pada proses produksi, maka dapat menimbulkan efisiensi yang tinggi dan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Persiapan adalah sebuah bentuk dari perlengkapan maupun persediaan untuk melakukan sebuah hal sehingga akan menjadi mampu dalam melakukan pembuatan atau produksi. Persiapan produksi merupakan persiapan strategi yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa. Persiapan tersebut termaksud memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas, bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan lainnya. Persiapan saat produksi juga merupakan panduan pengembangan desain dan produksi barang atau jasa tertentu. Selain itu, dapat membantu perusahaan melakukan produksi seefisien mungkin. Tahap persiapan produksi. Yang pertama, memproyeksikan permintaan produk.
Proyeksikan sekiranya berapa permintaan pasar atas produk Anda, sehingga Anda bisa tahu berapa banyak produksi yang harus dilakukan selama periode waktu tertentu. Yang kedua, menentukan pilihan potensial untuk produksi. Misalnya saja memulai dengan memetakan setiap langkah proses produksi dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tiap-tiap tugas yang terlibat pada proses produksi. Yang ketiga, pemilihan metode produksi, seperti membandingkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap opsi produksi potensial. Kemudian, pilihlah kombinasi yang paling efisien yang memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pasar atas produk tersebut. Yang keempat, memantau dan mengendalikan. Proses pemantauan dan pengendalian sejatinya berfokus pada tahap membandingkan apa yang direncanakan terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Yang kelima, mengevaluasi dan menyesuaikan. Lakukan evaluasi secara menyeluruh dan sesuaikan dengan rencana utama. Rencana produksi pada dasarnya harus lebih fleksibel agar dapat mengakomodasikan perubahan permintaan pelanggan. Misalnya untuk pesaing penting bernilai besar yang dibatalkan. Hasil penilaian teknis dan manajemen. Aspek teknis menjadi bagian penting dalam studi kelayakan bisnis, di mana analisis ini diperlukan untuk memastikan gagasan atau ide yang telah dipilih layak dijalankan atau tidak. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa hal yang meliputi ketersediaan lokasi, bahan, alat, teknologi atau metode, keterampilan sumber daya manusia, serta dana yang diperlukan guna mendukung kelancaran proses produksi, sehingga nantinya dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Terdapat dua pokok dalam aspek teknis ini, yakni yang menyangkut pengembangan dan rencana pengoperasian. Rencana pengembangan meliputi jadwal pelaksanaan, prasarana dan sarana yang tersedia, seperti fasilitas, mesin-mesin, tenaga ahli dan tenaga kerja, dan berbagai bahan yang diperlukan. Sedangkan rencana pengoperasian meliputi bahan baku, biaya perawatan, biaya modal kerja, dan lain-lain. Penilaian teknis semata-mata bertujuan untuk mengetahui apakah ide atau gagasan yang telah dipilih sebelumnya layak dilaksanakan dilihat dari aspek teknis. Artinya, jika ide atau gagasan itu akan direalisasikan, apakah ada lokasi yang tepat, ada mesin dan peralatan yang diperlukan dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan pasar, tersedia bahan baku dan penolong dalam jumlah cukup dan kontinu. Kemudian, tenaga kerja yang terampil dalam jumlah yang cukup dan tingkat upah yang wajar, serta biaya lainnya yang masih dikategorikan sebagai biaya wajar. Selanjutnya yaitu manajemen. Menurut Ibrahim, dalam usaha untuk melaksanakan proyek atau usaha yang telah dinyatakan feasible untuk dikembangkan, peranan manajemen tidak dapat diabaikan untuk mencapai keberhasilan dari usaha tersebut. Bagaimanapun baiknya prospek dari gagasan usaha atau proyek yang dilaksanakan, tanpa didukung dengan manajemen yang baik, tidak mustahil akan mengalami kegagalan. Pada umumnya, tujuan yang tercantum dalam studi kelayakan adalah tujuan makro yang masih perlu untuk dijabarkan dalam bentuk mikro, sehingga jelas apa yang akan dikerjakan. Berdasarkan pada uraian ini, tugas pokok yang harus dilakukan adalah menyangkut dengan fungsi manajemen itu sendiri, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pengarahan pekerjaan, dan pelaksanaan pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan. Tujuan dari gagasan usaha atau proyek adalah untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat sesuai dengan tujuan yang telah tercantum dalam studi kelayakan. Untuk mencapai tujuan ini, masih diperlukan suatu perencanaan secara menyeluruh beserta kebijakan yang diperlukan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Untuk memudahkan pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan, perlu dibentuk kelompok-kelompok kerja dari berbagai aktivitas berdasarkan pada urutan kegiatan, serta mengelompokkan orang-orang ke dalam hubungan kerja dengan sebaik-baiknya sehingga para pekerja dapat bekerja dengan seekonomis mungkin dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya yaitu pengadaan tenaga kerja.
struktur yang telah dibentuk, dan jenis keahlian apa saja yang diperlukan atau kemungkinan akan diadakan pendidikan ulang dengan dasar pengetahuan yang ditentukan. Apabila gagal dalam pengadaan tenaga kerja ini yang sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, karyawan akan mengalami kesukaran dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga berdasarkan pada uraian ini, dalam mengadakan tenaga kerja harus benar-benar diperhatikan agar rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengarahan. Dalam menjalankan pekerjaan, pimpinan perusahaan atau proyek harus dapat mengarahkan para karyawan untuk mengerjakan pekerjaan dengan cara memberikan instruksi, petunjuk, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pelaksanaan pengawasan. Pimpinan perusahaan atau proyek harus melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dikerjakan secara teratur. Apakah hasil dari pekerjaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan bila terjadi penyimpangan, perlu dilakukan tindakan perbaikan agar kesalahan tidak terjadi secara terus-menerus. Untuk mencapai tujuan proyek dalam jangka panjang, sebaiknya dibuat dalam tujuan-tujuan jangka pendek agar mudah dalam pengawasan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.